Hai Shalom teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Jelin Resiana Bureni di YouTube channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang akan kita pelajari bersama-sama di video ini, yaitu tentang fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi fenomena perekonomian dalam dunia sosial. Nah, sebelumnya teman-teman mohon maaf kalau di sini terlalu berisik, karena ya begitulah kalau kita berada bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman, kita akan langsung ke materinya. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu, dalam dunia sosial ekonomi itu apa sih sebenarnya? Oke, ekonomi dalam dunia sosial adalah satu aspek sangat penting, di mana ekonomi mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, kemudian jasa dalam suatu masyarakat. Nah teman-teman, ini melibatkan studi tentang bagaimana kita sebagai manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nah teman-teman, dalam konteks dunia sosial ada beberapa topik terkait dengan ekonomi yang penting untuk kita pahami. Nah, yang pertama yaitu sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi mengacu pada cara masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi yang ada di sekitar kehidupan mereka. Ada beberapa jenis sistem ekonomi, termasuk ekonomi pasar, ekonomi terencana, dan campuran antara kedua ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Sistem ekonomi juga mempengaruhi distribusi kekayaan, kesempatan kerja, dan akses terhadap barang dan jasa. Oke teman-teman, yaitu ketimpangan ekonomi. Nah teman-teman, ketimpangan ekonomi dia mengacu pada ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, pendapatan, dan kesempatan ekonomi ini di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, baik di tingkatan lokal, nasional, maupun global. Nah, ketimpangan ekonomi dapat memiliki dampak sosial yang signifikan dan menjadi fokus kebijakan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial. Nah teman-teman, topik yang ketiga yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air, perumahan, dan juga pendidikan. Kemiskinan memiliki dampak yang meluas pada aspek sosial, termasuk kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah teman-teman, studi tentang kemiskinan dan upaya untuk mengatasi masalah ini merupakan satu bagian yang sangat penting dari ekonomi sosial. Nah teman-teman, topik yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Nah di sini kesejahteraan sosial itu melibatkan penilaian tentang kualitas hidup seseorang atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini mencakup aspek ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan tingkat konsumsi, serta dimensi sosial lainnya yang ada di lingkungan sekitar kita.
seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. Saudara-saudari, teman-teman, studi tentang kesejahteraan sosial atau kita belajar tentang kesejahteraan sosial ini melibatkan pengukuran dan analisis tentang bagaimana faktor-faktor ekonomi mempengaruhi kesejahteraan seseorang atau masyarakat yang ada di sekitar kehidupan kita atau ada di sekitar lingkungan kita. Nah, teman-teman, poin yang terakhir atau topik yang terakhir, topik yang kelima, yaitu keberlanjutan. Di mana keberlanjutan ekonomi dan sosial menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan upaya untuk mengembangkan model yang bertahan lama dalam jangka panjang. Model ekonomi ini maksudnya, di mana sumber daya alam dipertahankan dan dimanfaatkan secara baik-baik, secara bijaksana untuk manfaat generasi saat ini dan masa depan. Nah, teman-teman semua, pemahaman tentang ekonomi ini dalam dunia sosial membantu kita memahami suatu kompleksitas. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Di sini ada beberapa materi yang terkait dengan fenomena sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, yang pertama, perilaku konsumen. Ini masih berkaitan dengan ekonomi. Perilaku konsumen. Studi tentang perilaku konsumen melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia membuat keputusan konsumsi. Ini juga meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen, pengambilan keputusan pembelian, pengaruh sosial dan budaya dalam konsumsi, serta psikologi konsumen. Pemahaman ini penting dalam analisis pasar, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang kedua yaitu pasar. Pasar adalah tempat di mana pertukaran barang dan jasa terjadi antara penjual dan pembeli. Ketika kita belajar tentang pasar melibatkan sebuah analisis tentang bagaimana harga dan kualitas dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selain itu juga melibatkan pemahaman tentang tipe pasar, mekanisme harga, regulasi, persaingan, dan perilaku pelaku pasar. Yang berikut itu ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan melibatkan pembelajaran tentang hubungan antara tenaga kerja dan pasar tenaga kerja. Ini meliputi topik seperti permintaan dan penawaran tenaga kerja, pengangguran, upah, kebijakan ketenagakerjaan, perubahan teknologi, dan mobilitas tenaga kerja. Ketenagakerjaan juga berhubungan dengan masalah sosial seperti kesenjangan upah, ketidaksetaraan gender, dan kondisi kerja. Oke, teman-teman, hal-hal di atas, materi-materi di atas memberikan pemahaman tentang hubungan antara ekonomi dan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Ekonomi tidak hanya melibatkan pertukaran materi dan sumber daya, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam hal pengambilan keputusan, distribusi kekayaan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat. Nah, dari materi-materi yang telah saya sampaikan ada beberapa contoh masalah ekonomi dalam fenomena sosial. Yang teratas, yang pertama, masalah ekonomi yang pertama yaitu kemiskinan. Ini tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi dan sosial yang kompleks. Hal ini dapat menyebabkan akses terbatas terhadap makanan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, layanan kesehatan,
dan peluang kerja yang layak. Kemiskinan juga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, contoh yang kedua atau yang terakhir, pengangguran ini sangat banyak sekali yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, pengangguran terjadi ketika seseorang yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan seseorang atau individu, ketidakstabilan sosial, dan ketidakseimbangan ekonomi di suatu negara atau suatu wilayah atau yang ada di sekitar kita. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana masalah ekonomi dapat mempengaruhi fenomena sosial dan dalam kehidupan manusia. Masalah-masalah ini menuntut perhatian dan tindakan yang tepat dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta keadilan sosial. Oke teman-teman, semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami masalah perekonomian di tengah-tengah fenomena sosial yang terjadi. Teman-teman, mohon maaf jika materi yang saya bawa mungkin agak kurang referensinya, tetapi semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih, shalom, bye-bye.